Kisah ini berawal pada suatu malam yang sunyi di stasiun kereta bawah tanah Oksu, Korea Selatan. Di sana, seorang pemuda tampak duduk sendiri di bangku peron, menunggu jadwal kedatangan kereta terakhir. Suasana sepi, hanya suara langkah kaki yang sesekali menggema di lorong panjang stasiun. Namun tiba-tiba, ia dikejutkan oleh kemunculan seorang wanita aneh. Jalannya terhuyung-huyung, seperti orang mabuk. Rambutnya kusut menutupi wajah, tubuhnya tampak lemas, seolah sedang berjuang untuk tetap berdiri. Si pemuda hanya menatap sekilas, lalu mencoba mengabaikannya. Beberapa menit kemudian, pintu otomatis stasiun mulai terbuka. Pemuda itu melangkah pelan mendekat, tapi entah apa yang dilihatnya, tubuhnya mendadak kaku, pandangannya kosong. Hingga akhirnya, ia nekat menjepitkan kepalanya sendiri di pintu stasiun yang menutup, mengakhiri hidupnya dengan cara yang mengerikan. 1 bulan kemudian, kisah akan berfokus pada seorang jurnalis muda bernama Yong, yang bekerja di sebuah situs berita daring Korea. Saat itu, Yong sedang dipanggil bosnya untuk mendapat teguran keras. Ternyata semalam, ia mempublikasikan berita sensasional tentang seorang waria di stasiun, lengkap dengan foto yang diambil tanpa izin. Gara-gara berita itu, pihak redaksi dituntut untuk membayar denda 5 juta won, kecuali Yong bisa segera mengganti dengan artikel baru yang lebih heboh dan menarik perhatian publik. 종을 받고 찍은 사진 아니잖아. 죄송합니다. 네가 싼 똥, 네가 치우라고. 너의 힘으로 기사화해서 문제가 생길 경우 모든 책임은 누가 진다? 본인이 진다. Merasa terdesak, malam itu juga Yong pergi ke stasiun Oksu, lokasi insiden pria yang bundir tadi, untuk mencari sumber berita di sana. Di stasiun itu, ia bertemu dengan 2 orang temannya, Won dan Lee, yang kebetulan bekerja sebagai petugas stasiun. Keduanya juga merupakan saksi mata dari serangkaian insiden misterius yang baru-baru ini terjadi di sana. Won lalu menyarankan agar Yong mewawancarai seorang pria bernama Kim, seorang petugas pemakaman yang konon pernah menyaksikan kejadian menyeramkan di stasiun tersebut. Dari Kim, terungkaplah fakta mengerikan, sejak pertama kali ia bekerja di sana, ia sering melihat penampakan hantu. Bahkan, ia kerap melihat sosok anak kecil yang disebutnya dengan nama aneh, angka 1211. 어제 사고 현장에서요. 어린애를 보셨... 같이 했다고 봐야겠지. 그걸 다 기억하고 계시네요? 이름이 뭐야? 1211? 너 왜 여기 있어? 이름이라고 말했다고요? 고개를 끄덕였다니까. Keesokan harinya, Yong meminta bantuan Won untuk memperoleh rekaman CCTV stasiun. Won pun diam-diam masuk ke ruang kontrol, lalu menyalin file video yang dimaksud. Namun, ketika keluar dari ruangan itu, Won tak sengaja berpapasan dengan seorang masinis berwajah aneh. Padahal, pada jam tersebut, seharusnya semua masinis sudah pulang. Won kemudian menceritakan hal itu pada Yong. Bukannya takut, Yong justru semakin tertarik. Ia ingin menjadikan masinis itu sebagai narasumber eksklusif. Esok malam, Yong kembali ke stasiun, dan berhasil menemukan masinis yang dimaksud. Tapi kali ini, masinis tersebut tidak sendirian. Ia tampak bersama wanita aneh yang muncul di awal cerita. Bahkan, yang lebih mengejutkan, tanpa disadari Yong, masinis itu sedang menggendong sesosok anak kecil berwujud hantu. Yong mencoba mendekati dan mulai mewawancarai masinis itu. Dengan suara berat, masinis tersebut bercerita bahwa ia sering melihat sosok misterius. Namun ia menyebutnya dengan angka lain, yaitu 0319. Singkat cerita, besok malamnya, Yong terlihat begitu gembira. Artikel yang ia terbitkan langsung meledak di media. Hanya dalam hitungan menit, berita itu menjadi viral. Redaksi bahkan mengadakan pesta kecil untuk merayakan kesuksesannya. 드디어 단기 30만 돌파한 기자가 나왔습니다. 이 속도면 내일 안으로 100만 조회수 찍습니다. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba bos redaksi masuk dengan wajah tegang. Ia membawa kabar mengejutkan, masinis yang diwawancarai Yong ditemukan tewas bundir beberapa jam sebelumnya. Artinya, semalam Yong tidak sedang berbicara dengan manusia, melainkan dengan sosok hantu. Berita yang awalnya dianggap prestasi, kini justru menjatuhkan karirnya. Alih-alih dipuji, Yong malah disarankan untuk mengundurkan diri, karena tulisannya dianggap tidak masuk akal dan merusak reputasi kantor. Namun di tengah keputusasaannya, Yong kedatangan seorang wanita bernama Taisi, adik dari pria yang menjadi korban di stasiun. Taisi menjelaskan bahwa stasiun Oksu dibangun di atas bekas galian sumur tua. Menurutnya, kakaknya tewas karena mencoba mencari tahu keberadaan sumur tersebut. Bahkan,
Ayah mereka pun meregang nyawa di tempat yang sama setelah berusaha mengungkap letak sumur itu. 찾으려고 했던 게 아닌가 싶어서. 우물이요? 용기를 내서 그 우물 밑을 보려 뭔가를 기억하려고만 하면 그때마다 우물이. Mendengar cerita ini, Yong kembali bersemangat dan melaporkan temuan itu ke bosnya. Meski awalnya ragu, bos redaksi akhirnya memberikan kesempatan lagi, karena cerita Taisi terdengar masuk akal dan berpotensi menarik perhatian publik. Malam harinya, Yong bersama Won kembali menemui Kim, sang petugas pemakaman. Dari mulut Kim, mereka mendapat fakta baru yang lebih menyeramkan. Setiap korban yang meninggal di stasiun selalu ditemukan bekas cakaran misterius di tubuhnya, termasuk mayat sang masinis. Menurut Kim, itu adalah tanda dari sebuah kutukan. Dan yang lebih mengerikan, tubuh Kim sendiri sudah mulai menunjukkan gejala yang sama. Sementara itu, di tempat lain, Taisi tengah memeriksa berkas peninggalan kakaknya. Di sana, ia menemukan sebuah buku kecil penuh dengan angka-angka. Salah satu catatan membuatnya teringat pada tata letak sumur tua yang ia yakini masih tersembunyi di bawah stasiun. Ketika sedang menatap foto lama bersama ayahnya di depan panti asuhan, tiba-tiba terdengar suara gaib memanggilnya dengan samar. Suara itu berulang-ulang menyebut angka 1001. Keesokan harinya, artikel terbaru Yong kembali menjadi trending di Korea. Pengunjung situs membeludak hingga jutaan orang hanya dalam sehari. Perusahaan redaksi pun meraup keuntungan besar, dan bosnya terlihat puas. Tapi di dalam hati, Yong merasa khawatir. Ia takut berita ini justru membuka pintu malapetaka yang lebih besar. Niatnya ingin menyelidiki lebih dalam masa lalu stasiun Oksu, berdasarkan informasi Taisi. Namun, bosnya tiba-tiba melarang keras. Ia beralasan bahwa Taisi bukanlah sumber yang bisa dipercaya, bahkan menuding gadis itu memiliki gangguan mental. Jika berita dari Taisi dipublikasikan, reputasi redaksi bisa runtuh seketika. Larangan itu membuat Yong ragu, tapi perasaan dalam hatinya berkata bahwa rahasia stasiun Oksu belum sepenuhnya terungkap. Dan semakin ia mendekat, semakin besar pula bayangan kutukan yang mengintai. Malam itu, giliran Lee yang datang untuk menggantikan shift kerja Won di stasiun Oksu. Saat mereka berpapasan, Lee tiba-tiba memperlihatkan bekas luka cakaran di bagian tubuhnya. Won terkejut, namun ia menduga bahwa luka itu mungkin akibat kebiasaan Lee yang sering iseng ikut-ikutan, bahkan sering membagikan foto-foto aneh berupa angka misterius di internet. Tapi dugaan Won ternyata benar. Tengah malam, saat Lee berjaga sendirian, ia mendengar suara aneh dari dalam toilet stasiun. Awalnya hanya samar, seperti langkah kaki kecil dan suara ketukan. Dengan rasa penasaran bercampur takut, ia memberanikan diri mengecek. Namun begitu pintu toilet terbuka, matanya langsung membelalak. Sosok mengerikan muncul di hadapannya, dan seketika itu juga, jeritan Lee menggema di dalam stasiun, sebelum akhirnya tubuhnya terbujur kaku, menjadi korban berikutnya. Keesokan harinya, Yong hendak menghadiri upacara pemakaman Lee, ketika tiba-tiba ponselnya berdering. Ternyata, itu telepon dari Won. Dengan suara gemetar, Won meminta Yong untuk segera menemuinya. Saat mereka bertemu, Won mengaku bahwa 2 hari lalu ia juga pernah berjumpa dengan sosok anak kecil misterius. Anak itu memperlihatkan angka 0816, dan sejak saat itu tubuh Won pun mulai dipenuhi bekas luka cakar. Won menyadari, ini adalah tanda bahwa ia akan segera menjadi korban selanjutnya. Putus asa, Won bercerita bahwa tanpa sadar ia sempat menyebutkan angka-angka yang ditunjukkan oleh anak kecil itu. Dan sejak saat itu, setiap malam ia bermimpi dihantui anak-anak misterius yang menyeretnya menuju sebuah sumur tua. Bahkan dalam mimpi itu, sosok Lee yang sudah mati pun muncul kembali dan mencoba mencekiknya. Mendengar pengakuan mengerikan itu, Yong segera mengajak Won menemui Taisi. Di hadapan mereka, Taisi membuka rahasia besar, angka-angka yang muncul selama ini ternyata bukan sembarangan. Itu adalah nomor urut anak-anak yang masuk ke panti asuhan, sekaligus tanggal dan menit saat sejumlah uang pembayaran dikirimkan oleh ayahnya. Taisi bahkan memperlihatkan sebuah rekaman video lama, saat ayahnya sendiri sedang melakukan penelusuran tentang sumber misterius di bawah stasiun Oksu. Dari rekaman itulah Yong dan Won menemukan petunjuk tentang letak sumur tua yang selama ini menjadi kunci rahasia. Mereka pun segera berangkat ke lokasi, sambil mendokumentasikan perjalanan itu sebagai bukti. Namun saat kamera menyala, fokus lensanya tiba-tiba bergetar tidak stabil, seolah ada sesuatu yang ikut terekam di balik kegelapan lorong stasiun.
Beberapa jam kemudian, mereka tiba di sebuah lorong tersembunyi. Dan di sanalah mereka menemukan sumur tua yang sama persis dengan rekaman video peninggalan ayah Taisi. Karena penasaran, mereka mulai menggali sekitar sumur itu. Namun tak lama kemudian, udara berubah dingin, dan perlahan muncul sosok anak-anak kecil dengan wajah menyeramkan. 내가 너희 원한을 세상에 알려줄게. Suara ratapan memenuhi lorong, sebelum akhirnya anak-anak itu menyampaikan pesan mengerikan. Kami ingin masa lalu kami dipublikasikan, agar semua orang tahu kebenaran. Keesokan harinya, Yong kembali dipanggil bosnya. Ia membawa laporan tentang misteri stasiun Oksu, berharap bisa mengungkap kebenaran lewat medianya. Namun, bukannya mendukung, sang bos justru murka. Bos redaksi melarang keras Yong menulis soal sumur itu, ia bahkan mengancam akan memecat Yong seketika. Alasannya mengejutkan, larangan membahas misteri stasiun Oksu sudah ada sejak generasi redaksi sebelumnya, seolah ada kekuatan besar yang sengaja menutupi rahasia kelam itu. Sementara itu, kondisi Won semakin buruk akibat kutukan, namun berbeda dengan Kim yang tampak santai menghadapi semua ini. Luka cakarnya justru mulai sembuh. Ketika Yong bertanya alasannya, Kim menjawab dingin. Untuk melepaskan kutukan, cukup buat orang lain menyebut angka-angka itu. Aku sudah melakukannya kepada Taisi. Ternyata, Kim sengaja memindahkan kutukan itu pada Taisi. Baginya, gadis itu lebih pantas menanggung beban karena keluarganya sendiri yang menjadi dalang dari tragedi ini. Di waktu yang sama, Taisi mendatangi Yong. Dengan wajah pucat, ia akhirnya mengingat semua kejadian 30 tahun yang lalu. Saat masih kecil, ia bersama kakaknya dan ratusan anak lain dimasukkan oleh ayahnya ke dalam sumur. Taisi sendiri adalah pemilik angka 1001, sementara kakaknya pemilik angka 1211. Anak-anak lain sempat memohon agar nama mereka juga dipanggil. Namun sebelum itu terjadi, ayahnya dengan cepat menimbun sumur tersebut, mengubur semua anak hidup-hidup demi menghapus bukti kejahatannya. Taisi juga memperlihatkan sebuah buku catatan milik ayahnya yang berisi daftar operasi ilegal. Dari sanalah terungkap bahwa ayah Taisi sebenarnya adalah seorang penjual organ manusia yang menutupi praktik keji itu dengan dalih panti asuhan. Dan ketika kabar pemeriksaan pemerintah muncul, ia memilih menimbun anak-anak itu di dalam sumur sebagai barang bukti yang harus dilenyapkan. 아이들을 생매장시킨 거야. 증거를 없애려고. Keesokan paginya, Yong terbangun oleh suara telepon dari nomor asing. Sebelum menjawab, matanya sempat membaca 4 digit terakhir nomor itu. Dan alangkah terkejutnya ia, ketika menyadari itu adalah angka kutukan. Ternyata, Won lah yang sengaja menelponnya, dengan tujuan mentransfer kutukan itu ke tubuh Yong. Dan benar saja, sesaat setelah panggilan itu, tanda cakaran mulai muncul di tubuh Yong. Namun Yong tidak menyerah, ia melihat kutukan ini sebagai kesempatan, lalu segera bergegas ke kantornya, membawa surat pengunduran diri. Di hadapan bosnya, ia berkata, "Saya akan berhenti bekerja, dengan satu syarat, bacalah angka-angka ini terlebih dahulu." Bosnya yang memang sejak awal ingin menyingkirkan Yong, tanpa curiga langsung membacakan deretan angka yang tertulis di kertas. Ia bahkan tersenyum puas, karena merasa berhasil membungkam anak buahnya. Tapi, beberapa detik kemudian, ekspresinya berubah panik. Bekas cakaran kutukan muncul di tangannya, berpindah dari tubuh Yong ke tubuh bosnya dalam hitungan detik. Kini, giliran bosnya yang harus menanggung kutukan mengerikan itu. Dari kisah ini kita bisa belajar, bahwa sebesar apapun sebuah rahasia, kebenaran pada akhirnya akan selalu mencari jalan untuk terungkap. Kutukan yang menimpa mereka bukan hanya soal hantu atau angka-angka misterius, tapi juga akibat dari dosa masa lalu yang berusaha ditutup-tutupi. Keserakahan manusia, terutama ketika menyangkut nyawa orang lain, hanya akan meninggalkan jejak penderitaan yang tak bisa dihapus waktu. Jadi, hati-hati, karena terkadang, bukan hanya arwah gentayangan yang menakutkan, tapi juga manusia yang tega mengorbankan sesamanya demi kepentingan pribadi. Saya Rumi pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya.